Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, mungkin ada ibunya juga, saya nggak tahu. Bapak Ibu semua dari Asosiasi Metalurgi Indonesia, ya benar ya kalau saya nggak salah begitu. Saya mohon izin untuk bisa sharing screen saya juga barangkali, Mas Fikri, Ya, boleh? Oke, baik. Jadi ya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena saya di-invite ke acara Coffee Mocha ya, Coffee Mocha nih. Apakah Mocha itu ada kepanjangan ya, Pak? ada Atau kan Pak memang Fikri? atau memang kopinya aja rasa mocha gitu ya. Baik, saya di-invite oleh sahabat saya waktu SMA, Mas Hanafi. Jadi pada suatu waktu beberapa bulan yang lalu Mas Hanafi bertanya mau nggak jadi pembicara di sesi kita di Coffee Mocha. Saya bilang boleh dan beliau bertanya pada waktu itu ke saya apa topik yang menarik. Saya kebetulan memang sangat banyak membawa materi-materi tentang soft skills dan salah satu yang beberapa tahun terakhir ini khususnya setelah COVID ya semakin menjadi terasa relevan adalah mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana kita memimpin dalam keseharian kita baik itu di organisasi maupun juga di dalam kehidupan personal kita dengan menggunakan salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Tuhan pada kita yaitu kecerdasan emosional kita. Nah, saya akan menceritakan ini nanti adalah sebuah teknologi yang sudah dilakukan riset bertahun-tahun oleh sebuah organisasi yang kebetulan saya adalah wakil mereka di Indonesia namanya Genos International. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai Genos International silahkan di browsing ke Google siapa itu Genos dan kita sudah beroperasi di Indonesia kurang lebih 2 tahun. Kalau di dunia sudah cukup lama, kantor pusat kita ada di Australia dan kita ada beberapa regional baik itu di Amerika, di Asia, Europe dan Afrika. Dan di Indonesia saya kebetulan yang menjadi apa ya namanya ya pemegang license di Indonesia untuk Genos International. Saya adalah master trainer untuk materi-materi emotional intelligence yang ada di Indonesia. Dan hari ini saya karena judulnya sebetulnya Leading with Emotional Intelligence ini adalah sebuah konsep yang cukup panjang kalau mau dijelaskan sebetulnya. Bahkan kita punya satu modul pelatihan yang isinya ada 6 modul gitu. Jadi 6 kali pertemuan masing-masing 1 hari gitu untuk membahas tentang bagaimana memimpin dengan kecerdasan emosional. Tapi hari ini mungkin saya akan menjelaskan secara keseluruhan konsepnya supaya teman-teman nanti paling tidak bisa pulang dari sini mendapatkan saya izin panggil teman-teman nggak apa-apa ya Pak ya supaya lebih enak daripada Bapak Ah, Ibu kok kayaknya terlalu ini ya terlalu kaku gitu ya. silakan Mungkin Coach. Oke, terima kasih Pak Cayanto. Jadi saya panggil teman-teman aja supaya teman-teman nanti bisa memahami apa sih sebetulnya kecerdasan emosional itu dan bagaimana kita bisa put that into practice. Tadi malam asisten saya sudah kirimkan materinya ke Mas Fikri melalui Mas Fikri dan saya yakin sudah di-share juga ke peserta yang lain Mas Fikri. Apakah modul materinya sudah di-share? Oke, Mas Sudah Fikri. Coach. Sudah ya, baik terima Sudah kasih. Coach. Jadi kalau teman-teman sudah memegang modul atau materinya, nanti kita bisa menggunakan itu sebagai source untuk kita berlatih hari ini. Sedikit tentang saya, tadi Pak Cahyanto bilang banyak gelarnya, sebetulnya enggak Pak, saya ini manusia biasa. Cuman kebetulan saya belajar banyak hal yang terkait dengan human. Jadi saya memang sangat passionate di human development. Secara karir saya bangun karir saya bahkan di dunia sales sebetulnya pertama kali di dunia asuransi. Ya, jadi saya di sales dari mulai paling bawah tuh agen jualan asuransi sampai jadi regional head di sebuah perusahaan asuransi. Mungkin kalau dilihat logonya di sini bisa kelihatan lah di perusahaan mana saja. Dan terakhir saya bekerja di sebuah bank namanya Rabobank, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu ya, itu bank yang bukanya hari Rebo doang, hari lain nggak buka gitu, sesuai namanya Rabobank. Jadi kalau teman-teman yang di Freeport kerjanya barangkali kita pernah satu gedung gitu di Plaza Betul, Pak. 89. Betul. Satu Iya, gedung, tuh, Plaza satu 89. gedung. Plaza 89. Kalau teman-teman di Freeport pasti ketemu tuh. Mungkin pernah ketemu di lift tapi kita nggak kenal pada waktu itu. Ya, jadi saya di sana terakhir sebagai Vice President Learning Development untuk Indonesia dan Asia Pacific. Eh, Lebih banyak saya ini dikenal di dunia Neuro-Linguistic Programming. Jadi saya mengajarkan tentang NLP, bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi excellent di
dalam apapun dalam kehidupan kita, menggunakan kemampuan kita untuk self-talk, menggunakan kemampuan kita untuk bisa reframing, melihat problems, dan seterusnya. Ya, jadi mungkin nanti silahkan di googling apa itu NLP lebih jauh. Saat ini saya bekerja mengelola perusahaan saya sendiri, namanya NLP Leaders Indonesia dan Impact Consulting Indonesia. Saya juga adalah konsultan untuk beberapa perusahaan dari luar seperti Mind Gym yang berpusat di Inggris. Kemudian ada BTS. BTS ini bukan penyanyi dari Korea, bukan. Ini kita pusatnya di Swedia. Black Dog Consultant dari Hong Kong. Genos tadi yang seperti saya katakan dari Australia, dan di Asia kita juga ada sebuah konsorsium beberapa perusahaan-perusahaan yang mengedepankan dan mengajarkan materi-materi tentang DESC. Nah, jadi kira-kira mungkin kalau dari situ bisa kebayang kira-kira Andri Daulay ini makhluk apa gitu, kira-kira kompetensi saya ada di mana. Saya banyak membahas tentang ya kecerdasan di dalam berkomunikasi, berinteraksi, memimpin orang lain, dan seterusnya. Begitupun saya tidak mengatakan bahwa saya adalah is the best of everything gitu ya. Saya juga learning curve-nya masih berjalan sampai saat ini. Baik, teman-teman semua, hari ini saya dikasih waktu kalau nggak salah sampai 17.30, bener ya Mas Fikri ya? Betul ya, jadi kalau gitu kita akan bagi 3 sesi pembicaraan kita hari ini. Nanti ada introduction dan objektif kita, lalu kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang science of emotional intelligence, dan terakhir bagaimana kita mengelola perilaku-perilaku kita dengan karakter-karakter yang berbeda. Karena saya tahu tadi seperti Pak Jayanto katakan bahwa teman-teman dari metalurgi mungkin karena banyak ditambang dan segala macam, tiap hari mainnya hard data gitu ya. Walaupun yang sebetulnya yang menjadi operator dalam hard data itu adalah soft people-nya gitu. Nah, ini kan jadi soft datanya ini juga penting gitu. At the end of the day, bagaimana kita berinteraksi, mengelola manusia yang merupakan emotional being, itu menjadi satu hal yang sangat kritikal. Let's start. Oke, ini kelihatannya ada yang masih mikrofonnya dihidupkan, barangkali ya, jadi ada background noise sedikit. Mungkin bisa dibantu kali Mas Fikri. Pertama adalah the science of emotional intelligence. Jadi apa sih sebetulnya emotional intelligence? Emotional intelligence ini pertama kali itu sebetulnya dipopulerkan oleh yang namanya Daniel Goleman. Walaupun sebetulnya Daniel Goleman ini bukan yang pertama menjelaskan atau mau ngambil penelitian tentang emotional intelligence. Ada tokoh-tokoh lain sebelum Daniel Goleman yang sudah melakukan penelitian tentang kecerdasan emosional. Pada waktu itu tesisnya bicaranya adalah kalau ada kecerdasan intelektual, maka sebetulnya ada juga kecerdasan emosional. Hanya saja pada waktu itu belum ada satu teknologi atau satu penelitian yang bisa mengkuantifisir hal-hal yang sifatnya emosional tersebut, sehingga kecerdasan emosional masih dianggap sesuatu yang mungkin tidak relevan. Nah, penelitian kemudian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional justru menjadi lebih kritikal ketika kita sudah bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Kenapa? Karena motivasi manusia dalam bekerja pada dasarnya didorong oleh selain kecerdasan intelektualnya, juga adalah kecerdasan emosionalnya. Anda mungkin punya kemampuan untuk bisa mengetahui di mana ada potensi tambang tertentu gitu, tapi pada waktu kita bekerja dan kita berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, pada saat itu kecerdasan emosional kita menjadi satu hal yang kritikal. We might be higher by our emotional intelligence, but we being promoted gitu ya, paling tidak di organisasi karena kecerdasan emosional kita. Jadi kecerdasan emosional ini adalah sebuah set of skills yang bisa membantu kita untuk pertama mempersepsikan apa yang dirasakan oleh diri kita sendiri, apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami kemudian apa yang menjadi keinginan, kemauan, proses berpikir, apa yang menjadi hal-hal yang penting dan tidak penting bagi diri kita maupun orang lain, dan juga yang sangat kritikal adalah expressing. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu Aristoteles bahkan sudah mengatakan bahwa marah itu gampang sebetulnya, tapi marah pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan metode yang tepat, ya, dengan konteks yang tepat dan cara yang tepat, itu merupakan salah satu metode atau kecerdasan tersendiri gitu. Tidak semua orang bisa marah dengan tepat. Jadi orang yang cerdas emosi bukan berarti tidak boleh marah, boleh banget gitu. Marah itu adalah sebuah emotion gitu. Bedanya adalah bagaimana cara mengekspresikan marah tersebut. Atau kecewa juga suatu hal yang boleh-boleh saja kita lakukan. Tapi bagaimana kita mengekspresikan kekecewaan kita, nah ini adalah sebuah kecerdasan tersendiri. Ya, kemudian juga ada reason with, bagaimana kita dalam
pengambilan keputusan setiap saat kita selalu melakukan pengambilan keputusan. Ini yang saya katakan tadi, seringkali orang mengambil keputusan itu relatively hanya on hard data, but at the end of the day, emosi kita juga sangat mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara data yang kita miliki, environment yang terjadi, fakta-fakta yang kita lihat dan pahami, dengan emosi kita sendiri dan emosi orang lain, untuk kemudian kita ambil itu menjadi sebuah cara untuk mengambil keputusan yang efektif. Dan terakhir juga bagaimana kita memanage emosional kita di dalam diri kita sendiri dan dalam orang lain. Jadi kalau teman-teman membaca buku Emotional Intelligence dari Daniel Goleman, isinya ya tentang hal ini. Bagaimana kita mempersepsikan, memahami, mengekspresikan, mempersepsikan, reasoning, dan juga bagaimana kita mengelola emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Nah, kalau di Genos sendiri kita lebih cenderung melihat bahwa pendekatan emotional intelligence itu bakal bisa lebih enak diukur atau paling tidak kita lihat ketika kita bisa melihat bagaimana performance atau bagaimana kita tampil, how we show up, ya. Jadi the science of us, how we show up, bagaimana kita tampil di depan orang lain itu akan mencerminkan kecerdasan emosional kita. Kenapa? Karena bagaimana kita show up in front of others itu akan menentukan bagaimana orang akan merasakan tertentu. Jadi kalau saya show up di depan teman-teman misalnya dengan menggunakan kata-kata kasar, pasti teman-teman semua akan merasakan tidak nyaman dengan saya. Sebaliknya, kalau saya menggunakan bahasa yang lebih baik, maka Anda pasti akan merasa lebih nyaman dengan saya. Saya jujur pada Anda lebih menghargai saya. Saya tidak jujur pada Anda tidak menghargai saya, dan seterusnya. So, the way we show up in front of others determine how they feel about us. Ya, bagaimana kita tampil di depan orang akan menentukan bagaimana perasaan orang kepada kita. Dan apa yang dirasakan oleh orang itu akan menjadi penentu bagaimana dia akan engage kepada kita. Sebaliknya begitu. Jadi kalau saya tadi berkata kasar kepada seseorang, orang itu merasa tidak nyaman, perasaan tidak nyamannya itu akan mempengaruhi dia, tingkat kemauan dia atau tingkat engagement dia terhadap saya. Jadi kalau orangnya udah kesel sama saya, dia pasti jadinya males berurusan sama saya. Nah ini penting banget dipahami. Jadi kecerdasan emosi itu di sana mainannya. Kalau kita show up dengan cara yang efektif, maka orang akan merasakan suatu hal yang lebih positif tentang kita, sehingga dia jadi lebih mudah berengage dengan kita. Dan at the end of the day, kalau kita bicara ini dalam konteks organisasi bisnis, maka how people engage will determine the performance. Sesederhana itu saja. Jadi kalau orang-orang dalam organisasi itu engage dengan lebih efektif, ya, maka performance di dalam tim itu juga pasti akan baik. At the end of the day, tentu saja performance organisasi secara keseluruhan. So, sekali lagi, kecerdasan emosional ini adalah yang kita sebut dengan demonstrated emotional intelligence, sesuatu yang kita tampilkan, kita tunjukkan, kita peragakan dalam perilaku kita, baik itu kata-kata kita, body language kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang berdampak kepada diri kita maupun orang lain. It's all going to be impacted to how people feel about us. Yeah? And when people feel something about us, that will determine how they engage to us, and at the end of the day, that will impact the performance. Kurang lebih seperti itu. Anyway, teman-teman semua, at any time, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise your hand, dan kita akan langsung bisa melakukan dialog tanya-jawab, daripada saya kemudian ngomong sendiri juga, nanti khawatirnya jadi nggak asik juga gitu, karena ini Coffee Mocha ini kesannya kan harusnya seperti kafe ya, kita bisa ngobrol satu sama lain. Jadi saya sangat-sangat menantikan teman-teman untuk menyampaikan komentar. Anyway juga di sesi saya itu saya senang sekali kalau misalnya ada yang nggak sependapat, misalnya saya kurang sependapat, ya monggo speak up. Karena speak up adalah sebuah cara kita untuk showing up our emotional intelligence. Ya, salah satu kecerdasan orang-orang yang punya kecerdasan emotional intelligence yang baik adalah dia mau speak up, dan saya tahu teman-teman di industri metalurgi, terutama di tambang, biasanya orang-orangnya speak up sih. Jarang kalau ada yang agak pendiam-pendiam, nggak menyimpan-nyimpan tuh jarang. Ngomong-ngomong aja gitu ya. Jadi monggo silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengomentari, at any time you are free to speak up. Berikutnya, kita akan mulai masuk kepada yang namanya science of emotions. Nah, ini penting banget. Kita harus pahami dulu bagaimana kecerdasan emosi ini mesti kita lihat dalam sebuah konsep science. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak-bapak, Ibu semua, oke, ini ada yang tunjuk tangan nih. Oh enggak, ya, itu hanya ngetes doang berarti.
dalam the science of emotions ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tuh ada yang namanya event-event yang terjadi dalam hidup kita. Saya saat ini adalah event bagi teman-teman semua. Anda melihat saya bicara, Anda melihat bahasa tubuh saya dan seterusnya. Saya adalah event bagi Anda. Setiap saat kita mendapatkan event dalam hidup kita. Apakah itu orang-orang di sekitar kita, sesuatu yang kita tonton, bahkan event secara internal di dalam diri kita sendiri. Tiba-tiba ada orang sakit perut, sakit kepala gitu itu ya, itu semua event. Berita-berita yang kita baca semua ada event. Yang belakangan di Jakarta sekarang lagi heboh dengan COVID yang speak up lagi yang udah lebih dari 300% dalam 1 minggu terakhir gitu ya. Ini juga membuat kita menjadi ada event yang sedang terjadi pada kita. Nah, event ini akan mempengaruhi kita karena event ini ditangkap oleh kelima panca indera kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, ya, lidah kita mungkin mengecap sesuatu atau mungkin bahkan kulit kita. Dari kelima panca indera ini kemudian dikirimkan masuk ke dalam brain kita. Ya, jadi ditangkap oleh sensori kita, 5 sensory kita, dikirimkan ke brain kita. Nah, menariknya teman-teman sekalian, pertama kali sampai ke brain kita sensori itu, yang pertama di tap atau yang pertama kali dilewati adalah yang disebut dengan emotional brain. Jadi otak emosi kita justru. Jadi bukan langsung ke prefrontal cortex, tapi melewati emotional brain. Karena pemaknaannya adalah kita akan memaknai ini apakah this event rewarding, sesuatu yang positif, menyenangkan, baik buat kita, atau ini bisa menjadi sesuatu hal yang sifatnya threat atau ancaman. Jadi otak kita itu, otak purba kita nih khususnya, karena nih di emotional brain kita itu udah amigdala yang sudah terbentuk cukup lama dan sangat kuat sekali mengelola emosi kita ya. Dia selalu akan membedakan, is this rewarding or this is a threat? Apakah ini sesuatu yang menyenangkan ya atau sesuatu yang mengancam buat kita? Nah, kalau dia menyenangkan maka yes. Ini ada yang mau bertanya, Pak Fikri, boleh? silakan. Oke, monggo Pak Boleh Fikri. dipotong. Suara saya terdengar? Sekarang Ya, terdengar Pak Pak Fikri. Fikri. Oke. Nah, yang pertama saya mau nanya ini Pak. Emotional intelligence itu apakah kaitannya dengan EQ yang as in EQ, IQ dan SQ itu yang biasanya kalau di pelatihan atau ya itu pelatihan biasanya kita tahu itu ya Pak? Ya. Jawabannya adalah ya, emotional quotient itu adalah bagaimana kita mengkuantifisir sebuah kecerdasan. Jadi ada alat ukurnya, sama seperti kita mengukur IQ juga ada alat ukurnya gitu ya. Jadi scientifically itu bisa diukur, maka dia disebut quotient. Tapi kalau emotional intelligence lebih ke bagaimana kecerdasan itu kita demonstrasikan dalam bentuk perilaku-perilaku kita. Tapi dia sama, sebetulnya sama. Jadi IQ itu misalnya gini, IQ diukur seorang yang ber-IQ 140 misalnya. Bagaimana IQ itu dia demonstrasikan ketika dia misalnya melakukan problem solving, bagaimana dia mengambil kesimpulan terhadap sebuah situasi gitu kan, IQ-nya menentukan. Jadi ada sesuatu yang demonstrated, ada sesuatu yang merupakan ukuran. Jadi kalau terminologinya pakai quotient, itu adalah ukurannya. Nah, kalau intelligence-nya saja kita melihatnya, maka di Genos kita menyebutnya sebagai demonstrated emotional intelligence. Gitu kira-kira Mas Fikri. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu Pak, sebenarnya secara statistik ya dan juga mungkin secara jurnal ilmiah gitu ya. Kaitan antara IQ dan juga EQ itu seperti apa? Karena kalau yang sepengetahuan saya belum tentu orang yang cerdas itu memiliki emotional intelligence atau kestabilan emosi yang juga baik gitu. Tapi mungkin correct me if I'm wrong gitu. You're not wrong. Memang kedua hal ini kalau dibilang tidak ada hubungannya ya kedua-duanya terjadi di kepala kita gitu ya. Dua-duanya terjadi di kepala kita. IQ dan EQ itu ada di brain kita gitu. Karena orang kalau ditanya emosi itu ada di mana kan suka, oh perasaan saya di sini nggak ada apa-apa di sini, cuma ada jantung, paru-paru gitu ya. Emosi itu justru dikelola di brain kita. Jadi dua-duanya happening in our brain. Pertanyaannya apakah ini related? Ini correlated pada orang-orang yang sudah mengembangkan dengan cukup baik, maka dia akan memiliki yang namanya nanti disebut istilahnya adalah intelligent humility. Jadi kecerdasannya intelligent apa Pak? Humility, kerendah hatian. Nah, kerendah hatian. Jadi kan gini, ada orang yang IQ-nya tinggi, lalu menampilkan perilaku sombong, misalnya gitu kan, sok tahu, nggak mau dibantah dan seterusnya. Nah itu berarti IQ boleh aja tinggi, tapi kemampuan dia berperilakunya, dalam hal ini kecerdasan emosinya, gitu kita sebutnya, jadi kurang advance, kurang dewasa gitu dalam hal ini. Nah ini ada orang yang
IQ tinggi, EQ-nya rendah gitu ya. Nah, ada orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya juga rendah. Dan saya kira banyak sekali orang-orang yang IQ-nya tinggi dan EQ-nya juga tinggi. Salah satu contohnya saya kira di Indonesia ya, semisal nih kalau boleh sebut nama ya, misalnya Pak B.J. Habibie. Siapa sih yang meragukan IQ-nya dia gitu ya. Tapi secara kecerdasan emosionalnya orangnya sangat tinggi sekali. Dia santun, saya sering beberapa kali bertemu dengan beliau, itu orangnya memang pendengar yang baik, dan lihat bagaimana dia kemudian romantisme hidupnya dengan almarhum istrinya juga kemudian dibukukan, ditulis dalam journaling dan seterusnya ya, dan itu bisa menjadi satu yang menarik. So kita bisa melihat ada orang-orang yang IQ-nya tinggi tapi juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi dua hal ini sebetulnya saling mendukung sih Mas Fikri. Kita tidak mengatakan bahwa mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek gitu ya. Tapi kalau dua-duanya bisa kita develop dengan sangat bagus, maka dalam kehidupan kita akan bisa survive dengan lebih efektif. Kira-kira begitu Mas Fikri. Oke. Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Yang lain juga silahkan. Sama-sama Mas Fikri. Yang lain juga silahkan kalau mau bertanya. Saya juga ngelihat di chat box tadi ada yang menuliskan juga ya. Jadi kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan tanpa ingin memotong saya, tuliskan saja di chat box application. Nanti saya bisa akan melihat dan menjawab juga. Saya teruskan dulu tentang apa yang menjadi science of emotion. Jadi sekali lagi, kalau kita memahami kecerdasan emosi, maka science of emotion itu dimulai tadi dengan adanya event. Dari event tadi, kemudian event itu ditangkap oleh kelima panca indera kita, dikirimkan ke dalam brain kita. Di brain kita dia masuk ke area yang pertama disebut dengan emotional brain. Di emotional brain kita itu dia akan dilabel, akan dikelompokkan oleh brain kita. Apakah ini sesuatu yang rewarding, ya sifatnya satisfied, meaningful, have valued, ya useful. Misalnya kalau saya katakan Anda gagah Mas Fikri gitu, maka kalimat itu terdengar di telinga Mas Fikri sampai ke otaknya, itu pasti akan disebut sebagai sebuah rewarding. Dia akan menciptakan sebuah emotional feeling, positive feeling, ya, positive emotion gitu. Dibandingkan dengan misalnya, mohon maaf Mas Fikri, saya bilang misalnya Mas Fikri Anda ini brengsek, misalnya saya katakan begitu. Kalimat itu terdengar langsung masuk ke otak kita, nggak perlu diproses kayak apa. Kata-kata brengsek itu pasti akan dilabel sebagai threat, sebuah ancaman, akan menimbulkan worry, stress, frustration, concern, anger dan seterusnya. Ya, jadi hal pertama yang selalu terjadi di kepala kita adalah emotion brain. Bad news-nya buat kita, bad news kalau boleh disebut bad news adalah emotion kita tidak bisa pilih. Ya. Emosi itu tidak bisa dipilih. Emosi itu terjadi begitu saja. Apapun yang tercapai, apapun yang masuk ke dalam emotion brain itu dilabel langsung dia kasih tuh either rewarding atau threat. Jadi kalau kita dimaki orang, kan normally-nya pertama kita akan nggak suka dulu, nggak nyaman dulu. Walaupun kemudian nanti berita itu atau peristiwa tadi akan dikirim juga ke dalam area yang berikutnya yang disebut dengan thinking brain. Di thinking brain baru tuh otak normal kita istilahnya ya, atau otak sadar kita ya, disebut dengan thinking brain atau prefrontal cortex kita ini, bagian depan kita ini, akan kemudian memaknainya dengan cara melihat dari pengalaman dan knowledge yang kita miliki. Jadi kalau ada seseorang memaki saya misalnya, tapi saya lihat bajunya compang-camping, mungkin otak saya bilang, orang gila nih gitu ya. Dalam otak saya tuh, bahasa di otak saya bilang, ini orangnya gila. Berarti yang tadinya mungkin saya tersinggung, langsung saya menjadikan itu sesuatu yang lucu misalnya. Nah, jadi otak kita ada dua bagian nih, emotional brain dengan thinking brain kita ini dialog gitu. Ya, dialog terjadi, emotional brain dan thinking brain. Nah, good news-nya adalah thinking brain kita ini bisa kita pilih. Terserah kita mau mikirnya apa. Jadi bisa saja kita memaknai sebuah peristiwa sebagai sesuatu yang rewarding juga, atau bisa saja kita memaknai sebuah peristiwa itu dengan threat. Nah, kalau di emotional brain kita tadi tidak bisa, kalau thinking brain ini bisa. Kita bisa suka-suka aja gitu, suka-suka kita memaknai sesuatu. Dimarahin bos kita bisa anggap itu sebuah anugerah karena kita dapat feedback, misalnya begitu cara otak kita. Oh ya, ini gue dimarahin, ini berarti gue dapat feedback. Syukur, alhamdulillah gue jadi tahu gue salah dan gue bisa perbaiki diri. That's how thinking brain kita gitu ya. Tapi juga ada thinking brain kita bilang, waduh dimarahin bos ini memang dasar dari dulu marah terus, bawaannya nggak suka gue, dia benci sama gue, dia nggak suka ngeliat gue maju nih, bla dan seterusnya. Itu thinking brain kita akan memperkuat emotion kita yang udah negatif tadi gitu. Jadi inilah yang terjadi di kepala kita ketika terjadi thinking brain dan emotional brain kita berdialog.
hasil dari dialog thinking brain dan emotional brain tadi, inilah yang kemudian menjadi sebuah decision dan kita tampilkan dalam behavior kita. So, kecerdasan emosional, sekali lagi teman-teman, adalah how we behave, how we show up in front of others, itu akan ditentukan dari bagaimana kita memproses kesadaran kita tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan terhadap sebuah peristiwa atau sebuah event. Eventnya bisa macam-macam. Eventnya banyak sekali. Dalam satu hari itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ada event terus tuh. Banyak sekali event-event yang kita di jalanan, sudah ketemu macet misalnya, atau di rumah, atau di kantor, ya, atau di site kalau teman-teman sedang ada di lapangan, di tempat pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang science of emotion. Sekali lagi, emosinya tidak bisa kita pilih, tapi thinking brain kita bisa memproses hal itu. Nah, di thinking brain ini saling mempengaruhi. Jadi bisa saja, misalnya ada eventnya begini nih, Anda dapat SMS. Bunyi SMS Anda bunyinya begini. Segera pulang. Bapak sakit keras gitu. Misalnya bunyinya begitu. Yang ngirim adik kita misalnya gitu ya. Bunyinya segera pulang, Bapak sakit keras. Itu sekonyong-konyong panik pasti kita. Ya, atau apalah, khawatir, panik, pokoknya negatif atau itu sebuah threat feelings gitu, perasaan yang mengancam, dan otak kita mikir yang nggak karu-karuan tuh, apalagi kita misalnya tahu bapak kita sudah tua dan ada penyakit yang mungkin juga cukup lama diderita dan seterusnya. Itu akan saling melengkapi tuh antara emotional brain dan thinking brain. Terus nggak lama datang lagi event yang baru gitu. Event bunyinya begini, hehehe, bercanda ding gitu ya. Ternyata adik kita lagi ngebecandain kita. Itu thinking brain kita langsung mikir kurang ajar adik saya. Tetap rewardnya feelingnya juga jadi akan terpengaruh juga. Yang tadinya mungkin khawatir sekarang jadi kesel misalnya gitu. Atau bisa jadi yang tadinya khawatir sekarang jadi merasa itu lucu dan menyenangkan, asik juga dibecandain, balas nih adik gue dan seterusnya. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita bicara kecerdasan emosi adalah kita bicara tentang bagaimana kita meregulate apa yang terjadi dalam emotional brain kita dan thinking brain kita. That's why tadi disebut dengan bagaimana kita perceive, bagaimana kita aware, and bagaimana kita expressing ourselves dalam hal ini. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini mungkin teman-teman? Kalau tidak saya akan lanjut terus ya. Iya, mungkin saya mau tanya, Coach. Monggo, silakan Pak Suroyo. Ya, Pak Suroyo melalui Pak Fikri ya. Ya, silakan Pak Suroyo. Iya, ini cukup menarik materi yang disampaikan, Coach. Jadi saya mau tanya juga, ini kan kita dalam bekerja ini, apalagi secara umum ini di pertambangan, kemudian kegiatan yang yang bersinggungan dengan orang. Ini kita bagaimana kita mengelola emosi kita gitu ya, mengelola emosi kita itu baik dari pekerjaan jangan sampai dibawa ke rumah, atau yang emosi di rumah jangan sampai dibawa ke pekerjaan gitu, Coach. Bagaimana mengelolanya itu dengan baik lah, kira-kira seperti itu, intinya seperti baik. Itu. Terima kasih Pak Suryo. Pertanyaannya bagus banget Pak Suryo ya. Jadi ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan tentang bagaimana saya mengelola emosi saya. Kembali kepada science of emotion ini, emosi itu tidak bisa kita pilih. Sekali lagi ya Pak, emosi tidak bisa pilih. Misalnya kalau saya kesal ya kesal aja gitu kan, udah. Tapi emosi ini bisa saya pengaruhi melalui thinking brain. Nah, thinking brain saya kemudian mempengaruhi emosi saya bisa. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah, yang sebaiknya teman-teman lakukan, pertama adalah sadari dulu Anda lagi merasakan apa. Saya masih menemukan sampai detik ini orang kalau ditanya, apa sih yang kamu rasakan? Biasa aja. Biasa aja itu bukan perasaan. Nggak ada perasaan biasa aja gitu soalnya ya. Jadi kita itu baru bangun tidur sampai sekarang, kalau ditanya kepada teman-teman, sudah berapa banyak perasaan yang Anda rasakan? Banyak sekali. Sayangnya kita jarang mau menyediakan waktu khusus untuk merasakan atau mengidentify apa yang sedang kita rasakan. Saya bangun tidur tadi pagi-pagi merasa, jujur aja saya merasa males pagi tadi. Males banget, badan saya itu rasanya kok, aduh, I wish I can sleep back gitu. Pengennya tidur lagi. Tapi ada kerjaan, sehingga saya akui, oke, saya lagi males. Apa nih yang harus saya lakukan? Ya udah, saya nggak akan mandi air hangat, pagi ini saya mau mandi air dingin biar fresh gitu kali ya. Jadi itu yang saya lakukan. Sehingga menyadari sebuah perasaan dan menerima bahwa perasaan itu sedang kita rasakan, kita kemudian jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, treatnya sih Pak Suroyo, setiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau lagi negative feeling, lagi bad mood istilahnya ya, ada dengan cara misalnya dia pergi wudhu dulu sholat, ada. Lalu balik sholat dia fresh, ada. Ada orang yang lagi bad mood, dia langsung
ke mall dulu, keliling-keliling, lihat shopping, balik. Jadi masing-masing orang tuh treatmentnya beda-beda. Nggak ada yang sama. Tapi yang jelas adalah Anda tahu apa yang sedang Anda rasakan, dan Anda melakukan sesuatu untuk mempengaruhi perasaan itu. Ya, misalnya gini, kalau kita sedang dalam sebuah kondisi khawatir dengan COVID sekarang, saya yakin kalau Anda ke mall, pasti Anda khawatir. Nah, jadi kalau Anda khawatir lagi ke mall rame-rame gitu, khawatir. Terus gimana? Ya, perasaan itu harus kita accept bahwa kita khawatir. Dan perasaan khawatir itu necessary gitu. Karena kalau kita tidak khawatir, akhirnya kita jadi tidak jaga-jaga diri, ujung-ujungnya kita bisa celaka. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya saya yang perasaan yang misalnya di rumah, di kantor saya lagi kesel, sampai di rumah saya nggak kesel, ya sepanjang pulang dari kantor sampai ke rumah itu, manage lah sebuah cara. Nah, caranya kan macam-macam ya. Ada orang yang mungkin sembari dengar radio di mobil, mendengarkan lagu-lagu yang bisa melupakan kejadiannya gitu ya. Atau bisa jadi Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengubah emosi Anda, yang bisa men-trigger emosi-emosi positif. Apa itu trigger emosi positif? Ya, tiap orang lagi beda-beda lagi. Ada yang harus mendengar musik tadi misalnya, ada yang mungkin dengan berzikir saja, ada yang mungkin dia pakai yoga misalnya ya, atau cukup tarik nafas 2-3 kali, atau ada yang beristighfar aja berkali-kali lupa lagi, dan seterusnya. Jadi setiap orang treatmentnya beda-beda. Kita menyebutnya namanya mindfulness. Mindfulness adalah sebuah metode di mana kita memahami apa yang sedang kita rasakan, lalu kemudian kita melakukan sebuah hal untuk either mengganti perasaan tersebut atau menerima kenyataan dengan perasaan tersebut. Karena ada orang yang suka nggak nerima perasaannya gitu. Ya, jadi dia kesel tapi dia nggak mau kesel, ya nggak bisa dong. Kita menerima perasaan itu gitu. Akui perasaan itu. Karena kalau Anda tidak mengakui perasaan itu akan datang lagi. Tapi kalau once Anda mengakui perasaan itu, maka yang terjadi berikutnya adalah thinking brain kita akan mencari cara untuk bisa mengatasi perasaan tersebut. Kira-kira begitu, Pak Suroyo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Pak Yudi mau bertanya juga? Saya mau nanya Mas Yudi ya, silakan Mas Yudi. Oh, siapa yang mau bertanya lagi tadi? Saya Kusno nih. Pak Kusno, ya, silakan. Nanti habis Pak Kusno, Mas. Pak Yudi, ya, silakan. Saya sangat bersyukur sekali ya, kami ini sebagai orang metalurgi yang biasanya sangat mekanistik ya, kita sangat berbahagia dengan hal-hal yang kaitannya humaniora. Ya. Jadi di sini saya sangat bersyukur, ini bukan hanya materinya bagus, tapi pembicaranya juga keren. Terima kasih. Pembicaranya ini ya. Terima kasih, Pak. Karena itu saya sebenarnya ingin mendengarkan sampai tuntas dulu, tetapi saya juga nggak sabar ada sesuatu yang sedikit menggelitik dalam hati saya. Yes. Nah, tadi kan diceritakan kaitannya dengan emosional yang berhubungan dengan event-event. Nah, pertanyaan saya barangkali apakah melenceng apa tidak ini, tapi mohon juga dikasih pencerahan ya. Misalnya kalau seseorang katakanlah studi di bidangnya yang tadinya bukan filsafat, katakanlah keilmuan, misalnya di bidang astronomi begitu ya. Tetapi ketika si orang tersebut sebenarnya secara intelektual, IQ-nya juga sangat bagus, seandainya sampai ke jenjang S3 pun juga bisa. Tetapi ketika seorang tersebut belajar filsafat, lalu menghentikan keinginan untuk mendalami ilmu astronomi lebih dalam lagi. Nah, kira-kira kaitannya dengan emotional intelligence ini seperti apa, Mas? Prosesinya seperti apa? Apakah ini terjadi akumulasi event-event yang kemudian merubah dirinya ketika dia belajar filsafat sangat dalam, akhirnya, saya tidak perlu karena saya sudah menemukan dunia. Ini mohon sedikit mendapatkan pencerahan nih, Mas. Jadi saya dalam hal ini agak ini ya. Jadi itu banyak sekali beberapa case, dan itu kebetulan terjadi di teman angkatan saya. Dulu ada salah seorang astronom yang di zaman saya itu jurusan astronomi itu adalah jurusan yang dipilihnya sangat sedikit. Tetapi bagi beliaunya ini berbeda. Nilainya sangat bagus, tetapi mereka menjadi pilihan utama. Tetapi ketika dia nilainya bagus, di S2-nya dia ngambil filsafat, lalu tidak melanjutkan gitu. Kira-kira gimana ini penjelasannya kaitannya dengan pencerahan yang diajarkan emotional oleh intelligence ya. Ya, saya kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Kusno Hadi. Harus saya katakan bahwa ini lebih rumit buat saya menjawab karena saya nggak kenal orangnya gitu ya.
Tapi saya akan menjelaskan secara saya enggak apa-apa Pak Kusno. Cuman saya akan menjelaskan secara garis besar bahwa ada kemungkinan yang terjadi begitu banyak event-event yang ada ketika dia belajar filsafat tadi. Lockdown 14 hari. Jadi, di lockdown 14 hari. Iya. Lockdown. Ada ini ada yang nih. Ada splitteran. Gak apa-apa. Baik, saya lanjut dulu. Jadi bisa ada kemungkinan banyak penyebab sih Pak Kusno Hadi kenapanya ya. Jadi gini deh, saya kasih experience yang lain deh. Ada dua orang yang ikut mengaji dengan ustadz yang sama, gitu. Misalnya gitu ya. Katakan ini ustadz yang sama nih. Tapi yang satu kemudian menjadi ikut jadi yang mau meledakkan diri, ngebom, gitu. Ya kan? Ini belajarnya sama-sama di pesantren yang sama nih. Ya, belajar filsafat agama yang sama, belajar tauhid yang sama dan seterusnya gitu. Tapi yang satu akhirnya mau meledakkan dirinya ya, untuk jadi teroris kita sebut dan seterusnya. Yang satu enggak gitu, ya kan? Artinya apa? Eventnya bisa saja sama, secara eventnya bisa saja sama, tapi kemudian yang terjadi di dalam proses berpikirnya atau kemudian emotional brain dan thinking brain dialognya itu yang membedakan dia kemudian come up dengan sebuah decision gitu. Ya, come up dengan sebuah decision. Or bisa jadi ketika dia dalam proses belajar yang sama ini, tapi kemudian ada tambahan-tambahan event yang lain yang kita sama-sama nggak tahu nih faktor X-nya gitu. Ya, misalnya ada orang yang sama-sama belajar di sebuah filsafat, yang di sebuah keilmuan, tapi kemudian dia membaca artikel-artikel tertentu yang jadi menambah itu sebagai sebuah event. Karena membaca itu event juga gitu ya. Menambah sebuah knowledge yang baru di dalam kepalanya dan kemudian mengatakan, ini sebenarnya nggak bener, nggak seperti ini. Nggak jadi deh, saya nggak terusin. Ya, bisa begitu. Jadi setiap orang itu decision making atau behaviors apa yang terjadi pada dia akan sangat-sangat tergantung kepada eventnya apa dan bagaimana kemudian itu dimaknai oleh thinking brain-nya. Jadi kecerdasan emosional adalah ketika kita, salah satu kecerdasan emosional nanti saya akan kasih modelnya sebentar lagi Pak Kusno Hadi, ada dimensi yang namanya emotional reasoning. Ketika kita mengambil keputusan di dalam hidup, ya setiap saat kita selalu mengambil keputusan dalam hidup kita. Ada yang hanya melulu terkait dengan scientific atau katakanlah dengan hal-hal yang hard data istilahnya begitu ya. Tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain, tidak peduli dengan perasaannya sendiri. Salah satu contoh yang paling menarik adalah tentang bagaimana emotional reasoning yang paling strong, saya kira adalah Donald Trump. Ya, jadi bagaimana Donald Trump itu lihat kecerdasan emosionalnya nggak cukup berkembang menurut banyak orang. Banyak orang nggak suka sama dia. Kenapa? Karena dia bisa wartawan aja, CNN aja dimaki-maki sama dia di depan wartawan yang lain gitu. Diusir dari White House dan seterusnya. Kan itu adalah sebuah perilaku yang mencerminkan bahwa sebuah kecerdasan emosional tidak berkembang. Dan orang pada akhirnya bisa melihat kenapa Donald Trump menjadi seperti itu. Gitu. Nah ini contohnya ya. Saya mungkin tidak bisa menjawab specifically case yang Pak Kusno Hadi bisa sampaikan, tapi setiap orang akan memiliki banyak faktor penentu. Pertama tadi adalah eventnya. Yang kedua adalah mungkin nanti adalah karakter yang kita akan bahas di bagian terakhir dari materi kita hari ini tentang karakter-karakter orang. Ada karakter manusia yang D dan I, S dan C ya. Saya akan pakai teori DISC saja yang paling simpel. Itu juga akan sangat mempengaruhi. Trigger-triggernya juga akan membedakan gitu. Ya apa yang menjadi trigger gitu. Seperti misalnya di rumah kita punya anak mungkin 2 atau 3 orang, lebih dari 1 lah ya. Itu nggak ada yang sama karakternya biasanya. Yang satu di-trigger dengan ancaman efektif. Yang satu makin diancam makin bandel gitu misalnya. Ya kan? Nah jadi tiap orang tuh triggernya beda-beda. Nah trigger-trigger ini yang tadi disebut dimaknai secara berbeda. Jadi ada orang di-trigger dengan ancaman. Misalnya ada orang diancam dengan katakan pakai undang-undang gitu ya, ada yang pakai undang-undang diancam seperti lalu lintas deh. Kita misalnya eventnya ngelihat polisi lalu lintas di pinggir jalan di depan lampu merah gitu. Ada orang begitu lihat polisi langsung takut. Ada orang yang lihat polisi di lampu merah, ya dia tenang aja, nggak ada kerasan takut. Kenapa? Karena nggak pernah ada experience misalnya yang buruk dengan polisi. Tapi ada orang yang pernah punya experience buruk dengan polisi, begitu ngelihat polisi lagi gitu misalnya, jadi muncul perasaan kesel.
ini dia nih gitu misalnya. Jadi macam-macam. Begitu juga misalnya di sosial media. Kita bisa ngelihat sosial media itu jadi event-event juga dalam hidup kita. Misalnya kalau kita melihat berita tertentu kayak belakangan nih, ini ya lagi seru nih, Jaksa Pinangki. Nah, ini saya lagi ngobrolin sama teman-teman saya nih, ya hukuman Jaksa Pinangki yang didiskon katanya kan. Ada yang merasa ya mungkin dia jadi justice kolaborator sehingga dia dikurangin. Oke-oke aja lah kalau dia jadi justice kolaborator. Ada yang memaknainya demikian. Ada yang bilang nggak adil dong, dia udah begini-begini. Jadi setiap orang itu akan memberikan response, decision dan behavior yang sangat berbeda for the same event. Akan sangat itu kenapa? Lagi-lagi tergantung kepada apa yang ada di emotional brain dan thinking brain-nya. Ya. Jadi gitu kira-kira Pak Kusnadi. Saya nggak bisa menjawab spesifik dari contoh yang Pak Kusnadi tadi teman atau siapapun itu yang belajar filsafat, tapi pasti ada sesuatu gitu antara event, emotional brain dan thinking brain dia yang terjadi sehingga decision akhirnya adalah mungkin dia tidak meneruskan tadi untuk belajar. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi? Pak Yudi tadi sempat angkat tangan, apa mau bertanya juga? Iya, izin Coach. Selamat sore. Selamat sore ya, Mas Yudi. Singkat saja sih Coach. Ya, kalau tidak saya salah tangkap tadi terkait dengan thinking brain ini kan banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan begitu ya. Betul. Boleh nggak saya simpulkan bahwa kecerdasan emosional ini berubah atau berkembang sejalan dengan waktu dan lingkungannya begitu. Betul. Nah, perkembangannya itu apakah selalu positif atau justru ada penurunan kecerdasan emosional begitu ya. Terus yang berikutnya kalau saya bandingkan dengan kecerdasan intelektual ya, itu kan relatively konstan ya, tetap ya. Dari dia mulai lahir sampai nanti dia meninggal kan kalau diukur kurang lebih ya nggak mungkin dia dulu segitu-segitu juga. Kecuali ada brain damage ya, atau misalnya ada demensia atau apapun itu bisa jadi turun, ya benar sih. Ya. Baik, mohon tanggapannya Coach. Baik, terima kasih Mas Yudi. Ya betul. Jadi dia berkembang berdasarkan waktu dan usia. Seperti kita waktu masih kecil mungkin relatifly nggak sabaran. Misalnya kita menginginkan mainan. Waktu kita kecil kita bisa merengek-rengek, menangis, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah gitu ya. Anak-anak nih kecerdasan emosionalnya belum maksimal gitu ya. Kalau kita yang sudah dewasa, kita sudah lebih banyak mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup. Kita sudah lebih mengenal values. Kita sudah lebih kenal yang namanya tata krama. Kita sudah tahu yang namanya hubungan sebab dan akibat, bahwa ada aksi, ada reaksi, ada perilaku, ada konsekuensi, ada tindakan, ada konsekuensi, dan seterusnya. Itu kan ngumpul tuh di dalam thinking brain kita, ada menjadi sebuah memori yang kita jadikan dasar-dasar kita dalam pengambilan keputusan. Sehingga kemampuan kita di dalam bertindak secara kecerdasan emosi pasti akan berkembang setiap saat mulai dari kita kecil sampai dewasa. Jadi jawabannya betul Mas Yudi bahwa itu akan berkembang terus. Apakah akan naik dan turun? Ya memang emosi itu emosi itu menariknya adalah dia sangat naik dan turun memang. Kayak hari kita bisa semangat, besok kita jadi nggak semangat tuh bisa saja. Ya, bahkan dalam hubungan percintaan misalnya, ya ini menarik nih, biasanya begitu. Kita dengan istri, pasangan kita atau suami di rumah kita, ketika kita menikah dengan dia, kita dengan dasar cinta, tapi emosi kita setiap hari dengan orang ini akan berubah. Emosi dengan cinta itu beda ya. Cinta itu bukan emosi loh ya. Jadi jangan salah juga. Nah, ini saya harus menjelaskan nih. Cinta itu bukan emotion. Cinta itu sebuah state, sebuah keputusan gitu. Saya memutuskan untuk mencintai dia. Jadi itu adalah sebuah state. Ya, sama seperti saya memutuskan untuk masuk agama X gitu misalnya, itu adalah state kita. Tapi perasaan kita terhadap agama itu setiap hari bisa akan beda. Ada orang yang semangat lagi sholat, ada yang kadang-kadang jadi males lagi sholat, ada yang senang ke gereja, ada yang males ke gereja dan seterusnya. So that's emotion gitu, senang, malas, up and downs. Jadi emotion itu up and downs. Kita bisa saja dalam kondisi state mencintai seseorang, tapi kita marah pada dia karena kita saking sayangnya. Seperti pada anak kan kita sayang sama anak kita. Saya kira nggak ada satu orang tua pun yang rasanya ya, tidak ada satu orang pun yang tidak sayang kepada anaknya. Rasa cinta terhadap anak itu sangat besar pastinya. Tapi perasaan Anda terhadap anak Anda bisa sangat variatif gitu. Hari ini Anda bisa saja sangat bahagia melihat anak Anda nilainya tinggi, masuk sekolah yang katakanlah kampus yang bergengsi di ITB, UI atau mana gitu ya. Tapi besoknya kemudian Anda marah sama dia karena misalnya dia let's say melakukan sebuah perilaku yang kita nggak sukai. So emotion akan sangat tergantung eventnya gitu. Ya jadi gitu Mas Yudi. Beda dengan IQ tadi yang Mas Yudi
bilang relatively stays ya. Jadi IQ-nya orang misalnya diukur 120, ya relatively akan 120 seterusnya gitu ya kan. Tapi kalau kecerdasan emosi kita memang ya ups and downs itu. Ups and downs tergantung emosi kita apa dan sebagaimana kita memahami emosi kita, bagaimana kemampuan kita mengelola emosi kita, dan yang lebih penting lagi nanti adalah bagaimana kita show up dalam ketika kita merasakan emosi tertentu gitu. Jadi gini contoh, semua orang saya yakin pernah marah. Marah dalam perasaan ya. Perasaan marah itu pasti pernah Anda alami. Yang membedakan adalah apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa marah. Ada orang yang marah, lalu kemudian marah-marah. Nah ini berarti dia venting out, emosinya dikeluarin tuh. Keluar kata-kata kasar, mungkin bahkan sampai memukul, berantem, dan seterusnya. Itu adalah marah-marah. Jadi kalau kapan-kapan mungkin teman-teman masih ingat lagi gitu ya, ada orang yang di airport mau naik airline tertentu yang delay berjam-jam, gak ada pemberitahuan, itu semua pasti kesel. Tidak ada satu penumpang pun yang tidak kesel. Saya yakin itu. Ya, kecuali memang dia berharap delay supaya kemudian nanti ya nggak apa-apa delay lah supaya gua ada alasan untuk nggak ikut aktivitas tertentu, itu lain lagi. Tapi orang yang delay di airport semuanya pasti kesel. Yang membedakan adalah apa perilaku Anda ketika Anda kesal itu. Ya, ada orang yang langsung datengin counter, gebrak meja, marah-marah. Ada orang yang begitu delay ya sudah, dia nikmati dengan membaca buku atau dia melakukan hal yang lain. Tapi perasaannya tetap kesel, bukan berarti dia nggak kesel. Dia tetap kesel, hanya perilakunya yang berbeda. Nah, kecerdasan emosi itu bicara itu sih Mas Yudi. Ketika kita merasakan emosi tertentu, how do you react to that gitu? Bagaimana cara Anda berperilaku? Bagaimana cara Anda bereaksi terhadap emosi itu? Nah, itu yang akan sangat menentukan dan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kira-kira demikian jawaban dari saya. Menjawab Mas Yudi pertanyaannya? Oke. Saya lanjutkan dulu. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah experience of emotional intelligence. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku manual yang sudah dikirimkan oleh Mas Fikri, ini ada di buku Anda di halaman berapa ya? Kalau nggak salah halaman 6 kalau saya nggak salah ya. Ada yang modelnya seperti ini. Ada kertasnya, di kertasnya. Kalau Anda tidak punya buku manual yang sudah dikirimkan, Anda boleh mengambil kertas kosong ya. Mari kita lakukan teman-teman. Boleh saya dikasih jempol atau tanda tertentu untuk saya tahu bahwa teman-teman sudah ready untuk mengikuti hal ini. Oke, thank you. Yes. Anda atau boleh raise hand ya untuk saya tahu bahwa everybody is ready ya. Thank you. Thank you. Nanti kalau sudah raise hand silahkan diturunkan kembali supaya saya tahu saja. Karena kebetulan videonya pada nggak dihidupkan, jadi saya nggak tahu apakah benar-benar masih menyimak atau sudah di mana gitu. Thank you Pak Erika Silva. Ya, saya suka background gambarnya Pak Erika Silva itu. Itu truk gede banget ya Pak ya. Saya waktu ke Freeport udah pernah foto di ini rodanya itu. Itu memang di Freeport, Pak. Itu bro ya, di Grasberg ya. Saya pernah udah sampai Grasberg foto tuh di rodanya yang gede banget. Manusia bisa berdiri di situ, gede banget. Yep. Baik, thank you. Ya, baik. Baik, yang lain saya tunggu semuanya sudah ready. Baik, kalau sudah ready mari kita akan lakukan ya sebuah ini namanya experience of emotional intelligence. Jadi bagaimana Anda bisa merasakan apa dampak dari emotional intelligence pada kita. Baik, pertama adalah saya ingin teman-teman untuk mengingat seseorang yang kita sebut sebagai best person in our life. Orang yang terbaik dalam hidup Anda. Bisa jadi itu bos Anda, partner kerja, rekan kerja, atasan, bawahan, peers, siapa aja deh, ya, teman, sahabat, guru, coach, anyone, siapapun dalam hidup Anda, pilih satu aja yang merupakan best person in your life, tuliskan namanya di atas itu, ya, best person in your life, oke? Lalu kemudian best kita akan based on apa, Pak? Anything okay. Yang in your life you think he is the best, he or she, dia adalah best person, orang terbaik, orang yang paling Anda kagumi, orang yang paling Anda sukai, orang yang Anda rasa pokoknya dia the best lah gitu ya. Kalau kayak guru dulu kan ada salah satu guru favorit kita gitu. Dan guru itu kan semua ngajar ya kan. Tapi ada dong satu atau dua guru yang gue suka nih sama guru. Nah itu namanya best. So a best person in your life, whatever it is. Ya, baik itu di kerjaan ataupun dalam kehidupan personal Anda. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan
Sudah bagi teman-teman yang punya buku manualnya, ini ada di buku Anda, ya. Bagi yang tidak punya buku manualnya, ambil kertas kosong, tolong tuliskan seperti yang ada di screen ini. Ya, ada angka 1 sampai angka 6 untuk experience namanya, lalu kemudian skor 1 sampai 6, lalu ada total score, lalu ada emotion, lalu ada angka 1 sampai 10 di bawahnya. Untuk apa itu nanti kita akan lihat. Jadi kalau teman-teman nggak bisa nulis, boleh juga bisa di foto aja gitu, boleh, silakan. Ya, jadi yang pertama adalah best person, ya best ever, bos, coworker, mentor, teacher, etc. ya. Sudah Anda tulis namanya? Baik, kalau sudah kita akan masuk ke experience-nya sekarang. Jadi dari experience dengan orang-orang ini, demonstrate awareness of their moods and awareness. Menurut Anda, seberapa baik orang ini ya mendemonstrasikan kesadaran mereka terhadap mood dan emosinya? Skalanya 1 sampai 5. Kalau 1 itu berarti significantly less than others, 2 itu less than others, 3 itu about typical, more than others adalah 4, 5 itu significantly more than others. Jadi Anda kasih skornya di sebelah kanan. Jadi pertama, dimensi yang pertama adalah seberapa baik dia mendemonstrasikan awareness, kesadaran dirinya terhadap mood dan perasaannya sendiri. Orang ini. Kasih skornya, 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Ya, 5 itu yang the best-nya, berarti dia significantly lebih baik dari yang lain. Atau kalau jelek tuh ya 1 banget tuh, 1 tuh paling jelek, significantly less than others. Ya, atau in between. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah make others feel appreciated. Dari pengalaman Anda bersama your best ever person ini, ya, bagaimana menurut Anda cara dia membuat orang merasa diapresiasi, merasa orang dihargai, membuat orang merasa diwongke, gitu ya, seterusnya. Ya, makes others feel appreciated. Oke. Skalanya sekali lagi 1 sampai 5 skornya ya, 1 significantly less than others, 2 less than others, 3 itu rata-rata, 4 adalah lebih baik dari kebanyakan orang, 5 adalah sangat lebih baik dari kebanyakan orang, significantly. Right. Saya teruskan ya teman-teman. Yang ketiga adalah is open and honest about mistakes. Nah, itu yang ketiga itu. Seberapa baik menurut Anda orang ini dalam keterbukaannya, menyampaikan apapun yang dia pikirkan, rasakan secara jujur, secara terbuka, ya, dan juga termasuk kalau dia melakukan kesalahan dia juga mengakui kalau dia salah, tidak ngeles, tidak ngebela diri dalam artian kayak nggak mau disalahkan dan seterusnya. Nah, seberapa open and honest dia about mistakes misalnya. Nah, ini skornya 1, 2, 3 sampai 5. Yang keempat adalah makes ethical decision. Seberapa baik dia di mata Anda di dalam mengambil keputusan yang etis. Etis ini sekali lagi adalah mempertimbangkan segala factors gitu. Jadi kalau dia mengambil keputusan tuh nggak yang kayak istilah kacamata kuda gitu. Dia mengambil wider perspektif gitu, melihat segala hal. Segala hal itu termasuk human-nya gitu ya. Oke. Yang kelima adalah manage their emotion effectively in difficult situation. Kita sering mengalami situasi-situasi sulit. Apakah itu stres dengan pekerjaan, deadlines, ya, melakukan kesalahan, target nggak kecapai, macam-macam deh ya. Ini bagaimana orang itu memanage emosinya dalam situasi-situasi sulit. Kasih lagi skornya 1 sampai 5. 1 significantly less than others, lebih jelek dari sangat lebih jelek dari orang-orang kebanyakan. 2 lebih jelek dari kebanyakan orang. 3 ya sama lah kayak orang-orang kebanyakan. 4 lebih bagus dari orang-orang kebanyakan. 5 sangat-sangat lebih bagus dari kebanyakan orang. Yang terakhir adalah yang kelima adalah recognize others hard work and achievement. Seberapa baik dia recognize, menghargai, mengidentify, memberikan penghargaan ya, mengakui ya kerja keras dan pencapaian dari orang lain. Oke. Ya, walaupun itu hanya mungkin sekedar bantuan kecil gitu. Bantuan kecil yang kita lakukan tetap direcognize oleh orang ini misalnya. Skalanya sekali lagi 1 sampai 5 ya. Oke. Kalau sudah Anda total skor tersebut di antara dari yang 1 sampai 6, berapa total skornya? Oke, berapa total skornya? Baik. Pak Andri, mau nanya? Boleh. Coach, ya, nomor silakan. 2 sama 6 bedanya apa ya? Nomor 2 sama nomor 6 sama nomor 2 bedanya apa ya? Nomor 2 itu lebih ke membuat orang merasa dihargai. Kalau yang ke-6 itu lebih ke membuat dia dengan spesifik membicarakan atau mengatakan sesuatu terkait dengan achievement atau hard work yang seseorang lakukan.
Bisa jadi dia hanya sekedar menuliskan email di situ. Kalau feeling appreciated itu bisa macam-macam perilakunya, kita membuat perasaan dihargai. Kira-kira di situ. Oke. Baik. Nah, jika sudah, saya ingin teman-teman menuliskan di chat box berapa total skor yang Anda dapatkan untuk orang yang kita sebut best ever boss ini, atau bos, coworker, atau siapapun. Silahkan, tuliskan di chat box-nya. Oke, ada yang 24 Pak Fikri. Sip, mantap. Ya, total itu berarti kalau 5 kali 6, 30 ya maksimal ya. Oke, 26, 30, 21, 24. Tinggi ya skornya ya, 25, 27. Mantap. Ini sambil bayangkan wajah orang itu. Your best ever person. Ini bisa could be your boss, could be your coworker, mentor, dan seterusnya. Yang lain silakan. Masih ada lagi? Siapa lagi yang masih? Atau cuman segini yang menulis? Oke. Thank you Pak Husni. Anda total skornya yang di kiri. Dari atas ke bawah di total skornya berapa angkanya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini karena saya nggak tahu seberapa banyak yang mengikuti exercise ini. Nah, sekarang di bagian bawahnya Anda tolong tuliskan how did they make you feel. Coba Anda ingat-ingat apa yang Anda rasakan kalau Anda ada di dekat orang ini. Ya, tidak usah ditulis di chat box, tuliskan di buku manual Anda tadi atau di kertas kosong. Dan di bawah rating Anda, tolong Anda tuliskan ya apa yang dia lakukan gitu ya, apa yang dia lakukan atau apa yang muncul di pikiran Anda tentang orang ini, apa yang Anda rasakan kalau ada di dekat dia, dan kira-kira masih Anda ingat nggak perilaku-perilaku utama apa? How do they make you feel gitu? Apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan tuh bisa jadi di past tense sekarang mungkin sudah pernah, orangnya udah lama gitu kejadiannya, atau yang belum lama saat-saat ini gitu ya. Apa yang dia lakukan misalnya. Sehingga Anda merasakan apapun yang Anda rasakan berada dekat orang ini. Saya membayangkan seorang juga nih, ada seorang sahabat saya yang merupakan best person ya. Jadi salah satu yang dia lakukan adalah dia nggak pernah menjudgment saya gitu, dan dia selalu mau mendengarkan saya. Oke. Oke, baik, kita akan lanjutkan exercise kita. Nah, sekarang kita akan di skor yang 1 sampai 10 di bawah itu, teman-teman ya. Kita akan bicara mengenai discretionary effort namanya. Discretionary effort adalah sebuah level di mana kita merasa termotivasi untuk mau melakukan lebih, going to extra mile untuk orang ini. Jadi seberapa ingin Anda untuk mau melakukan lebih banyak terhadap orang ini. Ya, skala 1 sampai 10. 1 itu artinya Anda tidak termotivasi sama sekali, 2 sampai 3 gitu ya. 8, 9, 10 itu ya highly motivated. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua, nah ini menarik. Kalau tadi adalah best person in your life, sekarang adalah who is the worst person in your life. Orang yang paling Anda nggak suka dalam hidup Anda. Anda boleh tulis namanya atau nggak tulis namanya, Anda kasih inisial juga boleh gitu ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membayangkan orang ini. Apakah ini bisa jadi coworker, bos, mentor, ya siapapun orang dalam hidup Anda ini ya. Nah, sekarang tuliskan namanya tadi sudah di pojokan. Hal yang sama untuk 6 dimensi tadi. Tolong Anda lakukan penilaian terhadap ke 6 dimensi ini. Saya akan kasih waktu Anda 3 menit. Ya, saya akan silent dulu. Dan saya akan kembali sebentar lagi.
Baik. Oke. Sekarang kita akan minta lagi teman-teman untuk menuliskan di chat box-nya, di chat Anda, berapa skor Anda untuk yang the worst. Wah, 15. Lebih rendah ya. Wow, ada yang 9, ada yang 11. Tidak apa-apa. Oke, baik. Lumayan jauh ya angkanya. Masih ini juga sih, kelihatannya masih cukup baik hati untuk ngasih skor 11 gitu. I don't have any worst person, kata Ibu Erika. Well, ya itulah. Salah satu bagian dari kecerdasan emosi kita adalah ketika kita mau mengakui sesuatu. Walau itu bukan mungkin yang the worst person, tapi ada orang yang dalam hidup kita, mungkin tidak dalam saat ini gitu ya, Pak Erika ya, tapi bisa jadi dari zaman dulu kala gitu ketika kita sekolah gitu, ada seorang yang kita nggak sukai dan seterusnya. Meskipun mungkin Anda sudah berdamai secara emosi dengan orang ini, tapi di mata Anda dia adalah orang yang nggak oke gitu. Di kantor saya kira banyak sekali. It's just about that. Tidak apa-apa Bang Hanafi. Baik, kalau sudah dituliskan skor ininya untuk untuk yang worst person-nya. Sekarang pertanyaan adalah how do they make you feel? Apa yang Anda rasakan ketika berada di dekat orang ini? Gitu ya. Apa yang dia lakukan sehingga Anda merasakan seperti itu? Oke. Saya punya orang yang seperti ini, kebetulan pernah punya bos zaman dulu sekali sih. Salah satu bos yang saya pikir is the worst boss ever yang saya miliki dalam hidup saya gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa dia kemudian paling sehina-hina manusia nggak, tapi saya nggak merasa nyaman banget berada di bawah dia gitu. Dan ya setiap kali berada dekat dia itu saya selalu khawatir terus terang saja. Perasaannya adalah khawatir, deg-degan, ya takut lah gitu, takut nanti saya bener aja bisa jadi salah soalnya. Itu yang terjadi. Baik teman-teman. Berikutnya adalah yang terakhir, untuk orang yang worst person ini, how much did you want to go to the extra mile atau discretionary effort level Anda? Skornya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. 10 Anda sangat termotivasi, kalau 1 itu sangat tidak termotivasi sama sekali. Oke, silahkan Anda pilih itu. Baik, nah ini supaya menjadi seru dan menarik, saya ingin mengajak teman-teman untuk cerita gitu. Mari kita sharing ya. Skornya tadi udah kita share. Siapa yang mau sharing tentang orang tersebut? Adakah? Kita mulai dengan yang best person dulu deh. Ada yang mau share, nggak usah sebut namanya gitu, kira-kira skornya berapa, lalu kemudian apa yang dia lakukan, apa yang Anda rasakan. Saya undang teman-teman untuk sharing. Siapa yang mau sharing? Tidak ada yang mau sharing? Oke, tadi yang di chat box siapa ya? Yang sudah menuliskan. Oke, ada Pak Irfan Fadilah, mungkin bisa sharing Pak Irfan? Halo Pak Irfan? Iya Pak, selamat sore Pak. Ya, mungkin bisa sharing Pak Irfan? Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Person ya Pak? Ini best person aja, yang worst person nggak usah kita sharing lah, nggak enak kayaknya. Iya Pak. Iya best person di hidup saya, sharingnya tentang apa nih Pak? Ya, apa yang Anda rasakan? Kenapa orang itu Anda sebut sebagai best person? Bagaimana perilaku dia kepada Anda sampai kemudian Anda mengatakan dia sebagai best person Anda? Dan dari 6 dimensi tadi, kira-kira apa-apa saja yang menurut Anda sukai dari orang ini? Saya ulang lagi dimensi yang 6 itu deh, biar teman-teman bisa lihat juga. Nah ini, demonstrate awareness of their moods and emotions, dan seterusnya. Ya, silakan Mas Irfan. Ceritakan aja kita aja tentang orang ini. Dia perempuan, dia bikin saya nyaman berada di sekitarnya karena sifat dia yang pendengar yang baik dan mendengar yang baik ya. Ngasih saran kayak sejalan aja sama jalan pikiran saya gitu. Terus
dia juga suportif banget sama apa yang saya pilih dan lain-lain. Artinya dia mendukung Anda dalam setiap kali Anda mengambil keputusan gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Dia mendukung saya dan dia open juga terhadap kejujuran, mau itu kenyataan yang pahit ataupun yang manis gitu, ibarat kata. Dan meskipun kalau emang kenyataannya pahit ya, dia suka kadang ya adalah orang marah gitu atau emosi yang kadang nggak terkendali juga, tapi ya saya udah memakluminya hal kayak gitu. Saya udah ngerti, saya udah tahu cara ngatasinnya. Jadi dia ngomong apapun tuh yang manis, yang pahit disampaikan, adalah artinya keterbukaannya cukup tinggi ya? Keterbukaannya cukup tinggi. Dan Anda merasa dia jadi genuine, tidak apa istilah genuine itu, nggak ditutup-tutupi, nggak menutup-tutupi sesuatu, tidak bermulut manis, ya salah, benar ya benar gitu ya? Betul Pak. Iya. Oke, that's it. Itu sih paling poin yang paling saya suka. Berapa skornya tadi Anda berikan untuk dia? 23 Pak. 23 ya. Untuk discretionary effortnya 1 sampai 10, seberapa termotivasi Anda untuk mau melakukan lebih untuk dia? 9 Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Irfan. Tepuk tangan kita buat Mas Irfan, teman-teman. Thank you Mas Irfan. Dan saya tahu bisa menebak siapakah gerangnya. Aduh, nggak usah dicek-cek nama orangnya. Ini jadi nggak enak nih. Kita nggak nanya nama soalnya. Iya, warkop. Ya, ini kan di warkop, makanya bercanda. Saya juga nggak berani nyebutkan, tapi saya tahu bagus. Kalau Pak Kusnadi bisa menebak-nebak sih boleh gitu ya, tapi nggak usah kita sebut nama. Nanti nggak asik. Aja. Tapi saya simpen di saku ya. Kebetulan ini juga kita masih ngomongin yang best person ya. Kalau worst person bahaya kalau sampai ditebak-tebak. Nggak usah. Ini biar kita simpan buat diri kita saja. Masih ada yang mau sharing nggak ya teman-teman ya? Tentang best person. Ya, best person dalam hidup Anda. Orang yang sangat terbaik dalam hidup Anda menurut Anda itu kenapa? Dia apa yang dia lakukan atau apa yang perasaan apa yang dia munculkan buat Anda? Anyone? Nah, ini ada saran dari Pak Hanafi, Pak Erika katanya. Tidak ada? Oke. Ya, beliau menebak itu. Monggo silakan Pak Erika, mungkin bisa sharing kepada kita. Ya, saya punya bos dulu, waktu saya kerja di site gitu ya. Ya. Feeling secure aja. Coach Andi. Feelingnya secure ya, Anda merasa secure kalau ada dekat dia ya. Any specific behaviors dari orang ini yang bisa kita jadikan pembelajaran buat kita Pak? Apa sih perilaku dia yang mungkin 2 atau 3 main behavior dia yang membuat Pak Erika tadi merasa feeling secure tadi? Satu, beliau percaya pada kita. Tetapi di satu sisi juga dia kalau kita melakukan kesalahan dia akan sangat tegas bilang itu salah gitu dan sangat tegas. Tegas itu dalam artinya dia open ya? Ya betul. Ya genuine genuine ya. Betul. Tetapi ketika kita ketika di umum dia akan defense kita seperti itu. Jadi feel secure aja sih. Ya, jadi Anda tidak dijeblosin sama dia kalau di depan orang banyak gitu ya. Dia namanya melindungi Anda sebagai bawahannya gitu ya. Betul. Baik. Ada lagi perilaku dia yang mungkin membuat Bapak merasa nyaman dengan orang ini? Baik sih, maksudnya dalam artian akan support apapun yang kita minta. Oke. Sepanjang itu untuk kebaikan dan untuk kepentingan bersama gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Erika untuk sharingnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kecerdasan emosional dibangun berdasarkan the way we show up, cara kita tampil di depan orang. Apapun yang kita lakukan kepada orang itu akan berdampak pada emosional. Dan lihat bagaimana tadi paling tidak 2 orang yang di ruangan ini sudah sharing, Pak Erika dan Pak Irfan, bisa menjelaskan dengan spesifik perilaku-perilaku tertentu seseorang yang membuat mereka merasa nyaman, secure, senang gitu ya. Dan emosi-emosi ini membuat kita juga, saya yakin, kalau ditanya tadi berapa discretionary effortnya sampai 9, 10 gitu, angka-angkanya cukup tinggi gitu. Artinya engagement levelnya juga tinggi terhadap
atasannya atau siapapun orang tadi yang dinilai. Nah, ini yang mesti kita pahami. Jadi permainan sederhana ini mungkin bisa membuka mata pikiran kita teman-teman bahwa seperti yang dituliskan oleh Maya Angelou, seorang penulis dan seorang penulis novel dan juga psikolog dari Amerika Serikat ya. Dia mengatakan people will forget what you said gitu. People will forget what you did juga. But people will never forget how you made them feel. Nah, ini penting ini. Karena perasaan itu stays katanya ya. Perasaan itu akan tinggal selama-lamanya. Orang ya contoh sederhana aja, kita reuni bertahun-tahun nggak pernah ketemu gitu, misalnya sekali reuni ketemu, perasaannya tuh kembali ke terakhir kali kita bertemu gitu. Jadi orang yang kita sukai dulu udah lama banget nggak ketemu, begitu kita ketemu aja langsung kok asik ya gitu, ini orangnya nih yang asik nih gitu ya. Tapi kalau yang lain juga ada yang kita mungkin ketemu nggak seneng gitu. Kenapa? Dulu juga waktu SMA gitu atau waktu kita satu sekolah kita nggak seneng. Kalau ditanya kenapa lu nggak seneng sama dia, nggak inget juga kita lagi peristiwanya gitu. Tapi emosinya stays. Nah, jadi kecerdasan emosional itu secara practical definition ya teman-teman is about making the intelligent responses to a negative emotions ya. Jadi making intelligent responses dalam situasi emotif negative emotion, kita membuat sebuah respons yang intelligent, respon yang cerdas. Ketika kita marah, ketika kita kesel, ketika kita tidak nyaman, apa yang mesti kita lakukan. Nah, ini adalah tadi dialog antara emotional brain dengan thinking brain kita. Ya, menggunakan specific skill to generate positive emotion in self, in others, through being present, empathetic, genuine, resilient, empowering, dan juga is often as possible. Ini yang paling penting. Ini statement dari Dr. Ben Palmer. Dr. Ben Palmer ini adalah pendiri Genos. Dan di Genos kita punya model of emotional intelligence seperti yang saya tadi janjikan akan jelaskan. Jadi 6 pertanyaan yang tadi sebetulnya muncul kepada teman-teman. Ini kan tadi ada yang nanya apa bedanya sih yang nomor 2 dengan nomor 6. Mungkin sekarang akan lebih clear lagi buat Anda. Jadi di dalam emotional intelligence model di Genos kita menggunakan 6 dimensi emotional intelligence. Yang pertama adalah disebut dengan self-awareness. Kemampuan kita untuk bisa mendemonstrate apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita lakukan sesudahnya gitu ya, itu kita benar-benar aware banget. Even kalaupun kita marah, kita aware dengan marah kita dan kita aware apa yang mau kita lakukan dalam keadaan marah. Nggak hanya negative feeling loh teman-teman ya, sebetulnya dalam positive feeling pun kita aware gitu. Karena banyak orang misalnya tertipu karena gara-gara sebuah SMS bunyi selamat, Anda dapat mobil bla 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 bla, terus kita transfer duit. Itu emosi positif mendorong kita bertindak tanpa berpikir istilahnya, ini juga bisa berbahaya dan sering sekali terjadi gitu. Ketika emosi kita either negatif atau positif, kita tidak aware dengan hal itu dan kita hanya bertindak berdasarkan hal itu. Nah, ada 2 lingkaran yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ada yang abu-abu dan putih. Ya, kalau abu-abu di sini ini artinya di mana kita being good lah, bagus di dalam self awareness kita akan dipersepsikan sebagai a more present person gitu ya, orang yang lebih present. Sebaliknya kalau kita tidak oke di situ, lingkaran yang dalam nih yang putih nih, kita disebut dengan disconnected. Jadi orang yang self awareness-nya bagus disebut sebagai orang yang lebih present, sementara orang-orang yang self awareness-nya kurang oke, kita sebut sebagai orang-orang yang disconnected atau ya tidak terhubung dengan diri sendiri dan tidak mengambil account, not taking account into what the feeling is and making behaviors atau decision atau apapun tanpa harus mempertimbangkan perasaannya sendiri. Yang kedua adalah yang disebut dengan awareness of others ya. Jadi awareness of others adalah bagaimana kita punya pemahaman tentang perasaan orang lain gitu ya, pemikiran orang lain, kejadian orang lain dan seterusnya. Jadi selain diri kita sendiri tadi, ada juga orang lain. Nah, kalau kita bagus di sini kita disebut sebagai empathetic person ya. Di tadi pertanyaan kedua, makes people feel appreciated. Jadi make people feel appreciated itu adalah kemampuan kita di dalam kesadaran kita tentang orang lain. Tanpa orang itu mungkin harus melakukan apapun dengan kita, tapi kita bisa melihat atau mencoba menebak paling tidak apa yang dirasakan atau sedang terjadi pada seseorang. Nah, kalau kita baik di situ, kita disebut sebagai empathetic leaders atau empathetic person. Sementara kalau kita tidak oke di situ, kita disebut sebagai insensitive. Ya. Nah, yang ketiga dimensinya adalah yang disebut dengan authenticity.
Jadi orang yang kecerdasan emosional bagus juga ada dimensi autentiknya. Ya, is open and honest about mistake tadi, pertanyaan itu menunjukkan apakah seseorang itu kalau baik di dalam authenticity-nya kita sebut sebagai genuine person. Ya, sebaliknya ketika dia tidak oke di sini disebut sebagai untrustworthy atau orang yang tidak dapat dipercaya. Ya, nah ini akan membuat orang jadi tidak nyaman berinteraksi dengan orang yang untrustworthy. Yang keempat adalah dimension yang disebut dengan emotional reasoning. Ya, emotional reasoning kita disebut sebagai orang yang baik di sini kalau kita ekspansif, tapi kalau kita kurang oke di sini kita disebut sebagai orang yang limited. Ya, jadi limited itu artinya kita tadi mengambil keputusan hanya mempertimbangkan hal-hal yang kita kacamata kuda aja gitu ya. Jadi database aja gitu. Jadi ini tadi kalau di awal-awal kita bahas tentang bahwa orang-orang di metalurgi misalnya atau di dunia tambang itu bicara hard data ya nggak mempertimbangkan atau pakai bahasa-bahasa pokoknya gua nggak mau tahu apapun itu yang penting begini. Nah itu artinya lebih limited. Sementara yang ekspansif dia mempertimbangkan baik itu dari fakta maupun emosi dirinya maupun orang lain. So we call it an expansive leader, more ethical decision. Dan yang kelima adalah bagaimana dengan self-management. Jadi ini bedanya tadi, yang kelima adalah manage their emotion effectively in difficult situation, adalah kemampuan kita di dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Dan ini kita bisa menyebut sebagai orang yang resilient. Orang-orang yang resilient adalah orang-orang yang even dalam keadaan dia sangat stressful sekalipun, dia bisa tetap bangkit dan maju gitu ya. Sebaliknya orang-orang yang self-management yang jelek kita sebut sebagai temperamental. Dan terakhir dimensi yang keenam, yang tadi ditanyakan apa bedanya yang kedua dengan yang keenam ini, recognize others hard work. Ini kaitannya dengan leadership sebetulnya, lebih ke inspiring performance. Tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang menginspirasi atau mendorong kinerja di dalam organisasi kita. Ya karena kita topiknya hari ini lebih ke leading with emotional intelligence, dimensi keenam ini lebih ke inspiring performance. So orang-orang yang lebih baik di sini kita sebut sebagai empowering person. Sebaliknya orang-orang yang kurang oke di sini disebut sebagai orang yang indifferent, ya, yang tidak yang membeda-bedakan lah antara satu orang dengan orang yang lain. So ini 6 dimensi yang kita miliki di dalam Genos, yang nanti silahkan kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang hal ini, kita punya modul yang spesifik banget tentang 6 dimensi ini. Jadi masing-masing dimensi itu dibahas lebih spesifik lagi. Ada 6 kali pertemuan yang kita lakukan untuk ini. Saya sendiri juga bikin public pelatihannya. Jika ada yang ingin mengikuti secara lebih spesifik untuk pelatihan tentang emotional intelligence ala Genos ini, silahkan nanti kontak saya. Oke, teman-teman, kita masih punya 20 menit ya, menurut Pak Cahyanto, saya barusan diinformasikan tentang ini. Jadi saya akan masuk dulu ke bagaimana kita membangun sebuah positive workplace dalam kecerdasan emosional. Nah, di dalam kecerdasan emosional ini, untuk bisa membangun sebuah tempat kerja yang lebih positif, maka kita menggunakan sebuah pendekatan yang dijelaskan oleh David Rocks di dalam Neuro Leadership Journal-nya. Ya, dia menyebutnya SCARF. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu apa itu SCARF. SCARF pertama adalah status, yang kedua adalah C, certainty, autonomy, relatedness, dan fairness. Nah, di buku manual teman-teman sudah saya masukkan apa bedanya sih. Jadi, SCARF ini bisa menciptakan positif atau negatif emotion. Jadi, as a leaders, tugas kita adalah tiap hari menjadi event atau menjadi trigger yang berusahalah kita untuk bisa menciptakan positive emotion. Karena the more positive emotion, seperti tadi experience yang sudah kita lakukan, orang akan lebih nyaman bekerja sama dengan kita. Kalau kita bisa menciptakan positive emotion. Kaitannya dengan 5 dimensi ini apa saja? Pertama adalah status. Misalnya how important we are made to feel. Jadi kita buat mereka merasa seberapa penting mereka di mata kita. Ya, jadi faktor yang pertama adalah buat dia menjadi merasa status. Ya, untuk positive emotion, hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya di sini, misalnya acknowledging the importance of the relationship, ya, seberapa penting hubungan kita dengan dia, seberapa perlu bagi kita dia di mata kita, gitu ya. Kita juga bisa melakukan to understanding others per point of view and reflecting kita, dan bagaimana kita menggali sebanyak mungkin ide untuk menunjukkan bahwa ide lu juga signifikan kok. Bahwa walaupun lu anak buah gue, pendapat lu juga gue dengar. Nah, ini akan menciptakan status. Status dalam hal ini bahwa dia merasa dirinya penting. Ya, dan ini secara emosional akan menciptakan positive emotion. Sebaliknya tadi adalah yang example of negative emotion, saya nggak akan jelaskan, jadi ini silahkan nanti dibaca details di buku manual yang saya kirimkan ke teman-teman.
Yang kedua adalah certainty. Yang penting juga dalam emosi adalah seberapa kapasitas kita untuk bisa mempredik masa depan gitu. Semakin orang bisa predik sesuatu, paling tidak bisa mendapatkan kepastian, semakin orang akan merasa nyaman dibanding kalau kita tidak bisa predik sesuatu. Kita sebetulnya menunggu itu oke. Contoh ya, menunggu itu oke lah. Tapi kalau menunggu tanpa kepastian itu nggak asik gitu, males aja gitu. Tapi kalau misalnya, oh silakan Pak tunggu 2 hari, oke lah saya tunggu nih. Walaupun rasanya pengennya sekarang, tapi jelas 2 hari lagi baru datang. Ya wis, kita tunggu 2 hari. Kita tahu, tapi kalau tunggu Pak berapa? Ya nggak tahu. Wah itu paling kesel. Jadi certainty is important in our life. Ya, nah apa yang bisa dilakukan sebagai seorang leader ketika kita menciptakan certainty adalah misalnya being consistent. Kalau kita udah katakan A, ya kita lakukan A. Kita janjikan A, maka kita wujudkan A, dan seterusnya. Ya, kemudian clearly defining expectation, responsibilities, milestone actions, ya, dan continually communicating on progress, keeping promises. Hal-hal ini bisa menciptakan positive emotion di dalam kehidupan bekerja kita di kantor. Yang ketiga dimensinya adalah otonomi. Nah, orang ternyata lebih senang kalau dia merasa memiliki kendali terhadap hidupnya. Atau paling tidak dia tahu bahwa dia punya pilihan lah. Nggak bahwa selalu harus melakukan sesuatu itu seperti yang diinstruksikan saja. Nah, jadi ciptakan sebuah positive emotion di dalam organisasi di mana orang having a sense of autonomy. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Contoh-contohnya untuk example untuk positive emotion adalah misalnya kita konsultatif orang ini di dalam mengambil keputusan, ya, kemudian being fleksibel terhadap ide-ide kita maupun ide orang lain, ya, kemudian juga kita bisa mengkonsepsikan course of action yang mungkin berbeda gitu ya. Nah ini, jadi kalau orang misalnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, orang akan merasa kayak nggak punya otonomi, bahwa seolah-olah mereka hanya ya sekedar robot yang diperintah gitu. Tapi kalau misalnya mereka dilibatkan, ditanya, meskipun nggak selalu harus disetujui pendapat mereka gitu ya, tapi mereka merasa dilibatkan saja, they will feel a sense of autonomy di dalam diri mereka. Yang keempat adalah relatedness. Nah ini juga penting nih, ya, how we relate to each other, ya, being authentic, establishing shared need of goals, building rapport, ya, ngopi bareng seperti ini, hal-hal yang sifatnya mungkin informal meetings, ya, itu semua bisa menciptakan positive emotion, dan orang akan merasa relatedness-nya cukup tinggi. Dan semakin orang merasa relatednya cukup tinggi, dia akan lebih engage dengan kita, dan at the end of the day tentu akan mempengaruhi performance juga. Dan terakhir adalah fairness. Nah ini juga penting gitu. Fair exchange between people. Bahwa bukan berarti fairness ini sama rata sama rasa, tapi kita men-treat orang sesuai dengan apa yang menjadi katakanlah potensinya, kapabilitasnya. Kita tidak kayak misalnya kita jejerkan semua orang lalu kita lakukan semua harus mencapai hal yang sama gitu. Padahal mungkin kompetensinya beda. Yang satu udah senior, yang satu mungkin baru join sebulan gitu. Tentu pasti akan berbeda. So that's fairness is about that gitu ya. Jadi establishing win-win outcomes, taking appropriate ownership or responsibilities, dan ensuring both party are happy with a negotiated outcomes. Ini penting sekali. Jadi tidak orang merasa terpaksa dengan hal ini. So sekali lagi teman-teman, untuk bisa menciptakan sebuah positive environment, ya, di David Rock's research di dalam Neuro Leadership Journal, bagaimana kita bisa menciptakan positive emotion, gunakan 5 dimensi ini. SCARF, status, membuat orang itu merasa dia dianggap penting. Certainty, kepastian, sudah jelas. Autonomy, di mana orang merasa bahwa dia juga memiliki sense of ownership, dia punya peran, bahwa dia punya choices juga untuk bisa melakukan sesuatu. Relatedness, ya, ini dengan status agak mirip-mirip, tapi relatedness ini lebih ke bagaimana hubungan relationship di antara kita based on trust, based on win-win, dan seterusnya. Dan juga fairness. Ini hal-hal yang penting kita pengaruhi, ya, untuk kita pertimbangkan di dalam menciptakan sebuah positive working environment. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Waktu saya mungkin tinggal berapa ya? 12 menit lagi ya Pak ya? Atau sudah habis nih? Gimana Pak Fikri? Pak Suroyo? Ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ya. Kalau di materinya memang masih ada soal DISC gitu. Apakah kita cukupkan sampai di sini atau bagaimana, Pak Fikri?
Kita masih ada 10 sampai 10 menit lagi, Pak, kira-kira. 10 menit lagi ya, baik. Kalau gitu saya akan tuntaskan dengan DISC ya. Jadi kita akan lakukan quick assessment. Silakan teman-teman yang sudah memiliki buku manualnya yang sudah saya kirimkan yang melalui Mas Fikri tadi ya, untuk melakukan quick assessment. Jadi kita assessment saja untuk melihat bagaimana hal-hal ini juga masih bisa membantu kita di dalam menciptakan emotional intelligence. Pertama adalah kita pahami dulu tipikal karakter kita ya. Jadi kalau kita ngomong karakters, maka Anda silahkan pilih di antara dua ini. Apakah Anda tipikal orang yang aktif, fast pace, assertive, louder speech, dynamic, dan bold, atau Anda adalah tipikal orang yang moderate pace, thoughtful, calm, methodical, careful, dan soft speech. Anda yang di atas atau yang di bawah? Pilih. Coba Anda lihat dari karakter diri Anda sendiri, which one are you? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang bawah, oke, Anda boleh lingkarin mungkin ya, kalau atau dikasih contreng, kalau yang atas, contreng yang atas. Lalu kemudian yang kiri dan kanan nih. Coba Anda lihat Anda tipikal yang mana? Questioning atau yang lebih accepting? Questioning itu tipikalnya ciri-cirinya adalah lebih logic focus, objektif, skeptical, dan challenging. Sementara orang-orang yang accepting ini orang yang lebih people focus, lebih banyak berempati, receptive, dan agreeable. Which one are you? Kiri atau kanan? Contreng lagi. Nah, nanti di sini Anda akan bisa melihat ada perpotongan dari 4 dimensi ini. Ini merupakan karakter kita biasanya. Karakter dominan kita. Ini tentu saja saya simplify ya teman-teman ya. Karena waktu kita juga tidak banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau details, ada assessment yang lebih mendetail tentang hal ini. So, kalau Anda adalah orang yang kiri, atas. Kiri, questioning, atas, aktif. Maka Anda disebut dengan orang-orang yang D ya. Jadi orang-orang D itu lebih orang-orang dominance, ya, kompetitif, lebih fokus pada kontrol, strong will, dan seterusnya, ya. Sementara kalau Anda adalah orang-orang yang kanan atas, Anda adalah orang-orang I, ya, kita sebut yang orang-orang I atau orang-orang yang interaktif, antusiastik, sangat ekspresif, dan seterusnya. Saya kebetulan orang I, ya. Ada orang-orang yang kanan bawah ini adalah orang S, ya. Orang yang steadiness, ya, steadiness di mana dia lebih relatively accommodating, harmonizing, dan stable. Atau Anda bisa jadi adalah orang Anda adalah orang kiri bawah. Kiri bawah adalah analytical, task oriented, private, kita sebut dengan conscientiousness, atau orang-orang yang lebih sangat-sangat thoughtful dan questioning. Segala hal dipertanyakan, segala hal di challenge, sangat berpikir dalam, tidak buru-buru mengambil keputusan, dan seterusnya. Very private juga tipikalnya. So, masing-masing tipikal ini sebetulnya memberikan karakter-karakter yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kaitannya dengan emotional intelligence apa? Nah, ternyata masing-masing karakter ini punya trigger yang beda-beda. Misalnya, orang-orang D itu trigger positive emotionnya adalah kalau segala sesuatu dilakukan cepat. Kalau sesuatu dilakukan dengan cepat, orang D senang. Tapi kalau orang-orang S itu relatively enggak senang kalau sesuatu dilakukan dengan cepat. Kenapa? Di kepala mereka itu jadi kesannya terburu-buru. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cepat itu seolah-olah sembrono di kepala orang S. Jadi orang S itu trigger positif emosinya justru adalah pengambilan keputusan dilakukan atau pekerjaan dilakukan dengan hati-hati, step by step, sesuai prosedur. Nah, itu orang S. Beda dengan orang D. Orang D yang lebih senang buat dia adalah kalau sesuatu itu dilakukan dengan cepat. Action dulu deh, teorinya ntar aja gitu. Yang penting result. Nah, itu orang D. Nah, jadi setiap karakter ini, karakter dalam diri kita memiliki trigger. Lalu sebagai leaders, apa nih pentingnya kita memahami hal ini? Nah, anak buah Anda di kantor misalnya, tentu akan memiliki karakter yang beda-beda. Ada orang-orang D, ada orang-orang I, ada orang S, ada orang C. Nah, kalau Anda ingin menjadi leaders yang efektif buat mereka, maka jadilah trigger atau buatlah trigger yang berbeda untuk setiap orang gitu. Misalnya Anda memberikan project kepada orang D, maka bicaralah kepada orang D ini tentang KPIs, bicaralah tentang deadlines, bicaralah tentang hal-hal yang sifatnya action. Maka orang-orang D akan menyenangi hal itu. Oh, Anda anak buahnya orang I, Anda mau ngasih project pada mereka. Bicaralah tentang bagaimana ini akan membuat dia menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Bagaimana ini dampaknya kepada organisasi secara keseluruhan, bahwa ini bisa memberikan kebaikan pada banyak orang. Bahwa ini sesuatu hal yang bisa membuat dia menonjol di mata orang banyak. Hal-hal itu penting bagi orang-orang I, sehingga Anda bisa mengatakan dengan cara seperti itu kepada orang I.
Atau anak buah Anda adalah orang S, orang-orang yang steadiness tadi. Apa yang penting bagi dia? Bagi dia kata kuncinya harmoni soalnya. Jadi bagaimana memberikan project ini kepada dia untuk dengan bahasa-bahasa mengatakan bahwa kalau kamu lakukan ini maka kita akan jadi lebih stable, bisnis kita jadi akan lebih bisa predictable ke depan dan seterusnya. Itu hal-hal yang lebih berguna di telinganya orang-orang S. Sementara orang-orang C, relatively dia lebih ke analytical, task oriented, private. Ngomong sama mereka ketika Anda memberikan project, trigger positive emotionnya adalah kalau datanya lengkap, prosedurnya terjelaskan dengan baik, ada SOP-nya, step by step-nya, mau dilakukan seperti apa. Itu jadi akan menciptakan sebuah positive emotion bagi orang-orang C. So, memahami tentang hal ini, karakter-karakter yang berbeda di dalam organisasi, ini bisa jadi cara kita untuk meng-create kecerdasan emosional kita ya, untuk meng-create sebuah performance yang lebih baik. Kita yang harus lebih bisa fleksibel sebagai seorang leaders untuk bisa memberikan trigger-trigger positive emotion kepada orang-orang yang berbeda. Oke, sampai di sini penjelasan saya cukup dipahami, mungkin Bapak Ibu, atau ada yang ingin mengklarify atau menjelaskan lebih jauh? Sandri, saya mau bertanya. Silahkan. Tadi saya nanya di kolom chat. Kalau misalkan belum baca tadi. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang pertanyaan kedua sebenarnya udah dijawab. Jadi apa namanya? Menyesuaikan, ya. Kalau yang menyesuaikan itu siapa? Kemudian yang itu kan udah jawab yang pertanyaan pertama yang kalau misalkan posisinya berseberangan D dengan S atau misalkan I dengan C. Gimana ya cara yang leader yang atau? Pertanyaannya leadernya siapa dulu nih? Yang leadernya yang mana? Misalnya leadernya D. Kalau leadernya D, misal anak buahnya S gitu ya. S, gitu. Maka yang menyesuaikan si D. D yang harus menyesuaikan pada S. Tapi menarik nih pertanyaan Anda. Kenapa? Karena D itu pengennya cepat. Sementara S itu bukannya nggak mau cepat. Dia maunya hati-hati. Sehingga kalau Anda jadi Anda sebagai seorang leader tipikal orang D yang pengennya segala hal itu cepat gitu ya. Actionable sifatnya. Maka datanglah kepada si S dengan membicarakan deadlines. Tapi dengan memberikan kepada dia sebuah kepastian proses yang lebih menjamin kestabilan. Gitu. Jadi bukan kayak ngomong, gua nggak mau tahu, pokoknya besok jadi. Nah itu nggak bisa tuh. Orang S tuh pasti langsung ke panik dia. Ya, itu karakternya trigger emosinya pasti langsung panikan negatif. Tapi kalau sebagai orang D Anda datang, saya mau ini besok jadi. Supaya kamu bisa besok jadi, kamu butuh bantuan apa? Kamu harus lakukannya dengan cara ini loh yang saya inginkan. Prosesnya ini. Mari kita bahas bagaimana kamu akan melakukan ini supaya besok jadi. What help do you need from me? Dan seterusnya. Hal-hal itu caranya yang si D lakukan pada S akan bisa lebih menerima karena dia tahu bahwa dia tidak dilepas, bahwa dia dapat sesuatu yang sifatnya kestabilan dan harmonis, dia tidak dia tidak kayak istilahnya dilepas sendiri gitu. Nah, itu contohnya, Mas Fikri. Bisa menjawab pertanyaan Mas Fikri? Sudah. Ya. Jadi memang kita harus harus tahu apa yang menjadi trigger dari masing-masing karakter ini, ya. Nah, tentu saja sesi ini terlalu singkat untuk menjelaskan ini semua. Tapi saya percaya teman-teman mungkin sudah pernah barangkali belajar DISC atau kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya nanti googling aja ya, cari itu apa tuh D, I, S, dan C. Nah, dalam kecerdasan emosional yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai leader menjadi trigger. Kan kita jadi event kan, trigger itu kan tadi event ya, menjadi trigger yang menciptakan positive emotion bagi orang-orang itu. Nah ingat, setiap karakter triggernya beda-beda positive emotionnya. Orang I dipuji seneng, orang C dipuji, dia akan mempertanyakan ya, lu muji ini kena dasarnya apa, datanya apa? Nggak, kalau misalnya orang I dibilang good job, dia langsung makasih Pak. Orang C begitu ditanya good job yang mana? Kenapa good? Dia nanya gitu itu. Jadi beda-beda tipikal orang itu. Karena tipikalnya orangnya beda-beda, maka seorang leader yang efektif itu dia harus bisa flexing, harus bisa men-treat setiap orang dengan cara yang berbeda. Ini tadi juga yang disebut sebagai fairness oleh David Rocks tadi di dalam yang disebut dengan scarf method tadi. Masih ada yang mau bertanya kali? Barangkali teman-teman? Waktunya kayaknya sudah tinggal 2 menit ya. Habis tadi waktu saya. Gimana Pak Cahyanto? Mantap, Coach.
Ya mohon maaf karena waktu kita juga pendek, jadi saya juga ya mungkin ada sedikit permukaan. Tapi applause lah sebelumnya lah buat Coach Andri ini. Terima kasih Pak Jayanto. Saya rasa kami dari APMI Asosiasi ya cukup interesting dengan materinya karena banyak anchor-nya, Coach. Terima kasih Pak Jayanto. Well, ya jadi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini baru istilahnya introduction. Jika memang ingin mendalami tentang hal ini atau mungkin mau membawakan materi ini seperti lebih details lagi di organisasi Anda, di slide ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Di buku manual yang dikirimkan juga ada nomor kontak saya, jadi silahkan menghubungi saya. Ini agak jualan dikit ya. Menghubungi saya, kita bisa discuss lebih jauh tentang bagaimana kita bisa menginstil atau meng-create emotional intelligence yang lebih baik di organisasi Anda. Terima kasih banyak saya ucapkan atas invitation dari teman-teman di Asosiasi Metalurgi di Indonesia ini. Semoga sukses buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boman, ada yang mau disampaikan atau Pak Hanafi? Silakan. Bang Bo? Atau Pak Hanafi, silakan. Sepertinya beliau-beliau. Kalau ini mungkin foto bersama dulu ya. Itu perlu tuh. Silakan. Ayo, mungkin minta tolong dinyalakan videonya. Takut sama bannya saya. Muat. Mungkin Bapak dan Ibu minta tolong videonya dinyalakan sebentar. Kita coba foto bersama dulu sebentar. Bentar ya, aku coba bukanya. Oke, aku ambil dulu untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Dari aku cukup, mungkin Pak Jayanto, silakan. Baik, Coach Andri, terima kasih sekali atas kehadiran sore ini dengan materinya walaupun kita virtual ya, tapi cukup jelas. Ya, terima kasih. Dan cukup interesting karena ini part of our people development. Yes. Saya harap teman-teman di metalurgi yang biasa ketemu alat, ya, sekarang mulai ngerti bahasa-bahasa human, Coach. Gitu. Insya Allah. Dan kalau interesting bisa menghubungi Coach Andri langsung ya di alamat yang tadi di-share ya. Kalau ada yang lupa bisa menghubungi sekretariat APMI. Ya kan? Di mana sih bisa nemui Coach Andri kan gitu kan ya. Thank you Pak Jayanto. Mau virtual atau mau visual atau mau langsung face to face ya. Face to face ya. Tapi harus swab dulu nggak, Coach? Swab. Saya biasa juga kalau lagi training yang face to face sekarang harus swab dulu kita semua. Swab ya. Ya. Biasanya di mana, Coach? Macam-macam Pak, saya ngajar udah kemana-mana di Timika aja saya udah berapa kali tuh ke Timika. Berarti siap di remote area ya, Coach ya? Udah sering naik chopper dari lowland ke highland, naik kobus juga udah pernah, pokoknya 3 jam cuman mandangin nggak jelas. Udah. Karena member saya, kita, Coach, ada di seluruh Pertambangan, Indonesia, Pertambangan gitu. Jadi alhamdulillah saya udah keliling-keliling tambang banyak Pak di mana-mana. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang interesting bisa menghubungi Coach langsung begitu. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Coach Andri. Terima kasih. Terima kasih. Bang Andri, makasih ya Bang Andri, Coach. Thank you Bang Hanafi, makasih. Ya, yuk. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.